Banyak orang Indonesia pergi umroh misalkan ke tanah suci, ke Arab Saudi, yang mereka mungkin nggak tahu peraturan negara itu, tapi kan di briefing. Jangan, seperti misalkan jangan foto di sini ya, jangan meninggalkan rombongan, jangan buang sampah di Singapura, jangan meludah, jangan buang permen karet. Kita nurut kok itu, dan nggak ada. Makanya udahlah, jangan sapu rata, tutup semua gunung. Itu kan apa sih ini ya, bedanya dengan raksasa ya. Dikeluarkan peraturan daerah untuk mengatur semua, tidak saja bagi wisatawan mancanegara, termasuk juga wisatawan domestik dan warga domestik, kecuali akan ada pelaksanaan upacara atau penanganan bencana dan kegiatan khusus lainnya. Jadi bukan untuk kegiatan wisata lagi. Tentunya kami sebagai salah satu wakil rakyat yang ada di Senayan, prinsipnya kami menganggap bahwa keputusan tersebut untuk pada intinya melarang pendakian di 22 gunung ya yang ada di Bali itu merupakan keputusan yang kurang dipertimbangkan secara matang. Nah, jadi kalau menurut kami ya, kami dengan tegas menolak seperti itu dari peraturan yang akan dikeluarkan, apakah nantinya berbentuk perda atau peraturan seperti surat edaran atau surat instruksi. Secara hukum tata negara, ini perda ini maupun aturan tersebut itu rentan untuk bisa digugat ke pengadilan, ya, karena pertama peraturan daerah itu kan harus dilahirkan melalui proses di parlemen, ya, di DPRD Bali. Nah, artinya itu pun harus nantinya meminta persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri ya sebelum diundangkan. Nah, jadi memang sangat rentan kemudian karena itu akan melawan undang-undang yang ada di atasnya. Iya, seperti bertentangan satu sama lainnya. Oke, benar. Kemudian dikatakan bahwa terkait dengan perda pelarangan pendakian 22 gunung ini, bahwa Gubernur Koster sendiri sudah meminta persetujuan dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagai bidang khusus suspeknya adalah gunung tersebut. Bagaimana menurut Haji? Apakah ini akan disetujui dan akan digelontorkan perda tersebut atau masih ada proses-proses dan tahapan yang lebih banyak lagi? Mengingat kita juga punya Menparekraf Sandiaga Uno yang tentunya juga akan memiliki kans untuk mentiadakan ataupun membatalkan daripada perda tersebut. Artinya kan ketika begini, ketika sebuah perda itu atau peraturan lah yang dari Bali itu misalkan sudah dikeluarkan anggap oleh gubernur, oleh DPRD, itu kan harus melalui proses-proses lagi. Ya, salah satunya adalah misalkan dengan proses persetujuan Kemendagri. Nah, itu proses birokrasi. Ada juga proses di mana masyarakat, misalkan anggap komunitas para pemandu, komunitas pencinta alam. Masyarakat ini baik individu maupun juga kelompok, mereka ini bisa menggugat keputusan ini bahkan ke mahkamah atau ke pengadilan. Nah, artinya sebenarnya jalan untuk menggugat aturan ini banyak jalannya begitu. Dan apalagi kemarin kita dengar kan ada salah seorang tokoh Bali itu akan menggugat 22 triliun ya. Itu sah saja dan itu memungkinkan. Apa mungkin seperti itu terjadinya? Apakah bisa tergugat seperti itu? Bisa. Mengingat beliau sedang menjabat sebagai gubernur. Kalau kita melihat dalam artian beberapa ada kasus-kasus gugatan kepada pemerintah di daerah, itu kan dulu ada kasus gugatan dari seorang warga Denpasar waktu itu menggugat wali kota Denpasar ya terkait dengan masalah keputusan, kemudian menang warga kita gitu. Berarti itu possibility atau kemungkinannya juga kemungkinannya ada. besar begitu. Baik, tetapi dalam sektor ini Haji, bahwasanya masyarakat pro dan kontra loh. Banyak yang menginginkan juga penutupan gunung ataupun tempat suci seperti pura, mengingat mereka mengedepankan kesakralan itu. Ketika pro dan kontra terjadi di tengah masyarakat, seperti apa Haji sebagai seorang senator perwakilan Bali menanggapi hal itu sebelum kita merujuk secara detail kepada perda pendakian tersebut? Jadi gini, maksudnya baik ya, saya paham maksud dari gubernur ini
Misalkan untuk menjaga kesucian gunung, menjaga, memang kalau kita lihat kepercayaan sebagai orang Hindu kan gunung ini kan adalah stana para dewa. Tetapi pertama, di ajaran agama Hindu itu budaya untuk mendaki gunung, budaya untuk mendaki kesadaran spiritual itu disarankan. Yang mendaki jelas memang ajaran agama kita, contoh-contoh seperti misalkan Purana-Purana Weda, ya, contoh-contoh leluhur kita, ini kan banyak yang mendapatkan pencerahan spiritual itu ketika salah satunya tetirahnya adalah ke gunung. Dan memang di agama Hindu boleh, malah disarankan, ya carilah di sana. Ya, seperti sekarang misalkan bagaimana umat Hindu Tengger, mereka ke Bromo, di puncak di sana berjual. Bagaimana umat Hindu di Nepal, bagaimana umat Buddha di Bhutan. Ada juga misalkan di India, di Himalaya, di Everest gitu ya. Kita lihat filosofinya. Jadi kalau misalkan alasan yang dipakai adalah alasan spiritual, ini masih bisa diperdebatkan. Tidak ada kok di dalam sastra kita untuk nutup gunung tuh nggak ada loh. Justru memang disarankan umat itu untuk mencari pendakian spiritual. Itu pertama filosofi. Yang nomor dua, ini adalah terkait dengan peraturan perundang-undangan bahwa yang namanya gunung, danau, laut, sungai itu kan negara yang menguasai. Sedangkan seorang gubernur ini bukan pejabat negara, ini pejabat daerah. Kita ada yang namanya BKSDA, Konservasi Alam, ada Kementerian Kehutanan, ada juga misalkan kementerian yang terkait dengan geopark, ya itu kementerian dari untuk yang mengurusi tentang masalah gunung aktif kaldera kita. Nah, di Bangli lah sebagai contohnya ya, Batur seperti itu. Itu kan banyak instansi pemerintah yang menjaga Batur. BKSDA ya, salah satunya. Sekarang bagaimana mungkin seorang gubernur dari provinsi kecil itu melawan peraturan yang ada di atasnya? Tapi beliau percaya diri sekali loh Haji, bahwa Perda itu yakin akan bisa menutup ke 22 gunung. Bagaimana menurut Haji? Ya boleh percaya diri, memang ya pemimpin harus percaya diri. Tetapi kan konsekuensi lanjutannya harus dipikirkan. Daripada nanti malu. Misalkan nih DPRD tergesa-gesa misalkan membuatkan perda. Ini kan rentan penolakan. Yang kedua, seorang gubernur misalkan mengeluarkan surat, nanti bisa diganti loh surat itu dengan gubernur selanjutnya. Apakah karena desakan politik atau dengan gubernur baru yang kita punya nanti, atau dengan keputusan pengadilan. Jadi maksudnya ini saya rasa pembisik-pembisiknya ini kurang bijaksana. Kita tidak boleh. Ada pembisik-pembisik nih, Ji. Aji melihat ada suatu pembisik-pembisik dalam ranah ini. Setiap pemimpin itu harus dikelilingi oleh para bagawanta yang baik-baik. Nah, kalau bagawantanya itu misalkan ya seperti di Ramayana Pandawa itu di Mahabharata, tadi kan harus memberikan yang berkeadilan. Contoh, jangan hanya mendengar dari satu sisi. Ada mungkin sosok pembisik atau sosok misalkan penasihat yang mungkin menyarankan tutup saja. Dan kita tahu dong alasan menutup gunung ini kan mungkin karena banyak ada turis telanjang. Betul. Ada masalah sampah, ada masalah pelecehan yang wisatawan yang mungkin melakukan suatu tindakan yang melanggar undang-undang. Ya, asusila di gunung. Tetapi kenapa kita tidak melihat hal-hal yang positif? Contoh misalkan pecinta alam. Berapa ribu orang anak muda Indonesia itu menjadi sehat dan kuat, terutama dari UKM Mapala, dari ekstrakurikuler di SMA, dari pecinta alam, dari komunitas-komunitas itu yang merasakan pencerahan spiritual ketika mencapai gunung. Baik, tapi katanya mereka itu membawa sampah saja dan mengotori gunung, itu sehingga kan bisa diatur. Bisa diatur. Maksudnya bisa diatur dengan regulasi. Regulasi. Kalau misalkan nih, jadi gini aja. Saya pertama bicara kan secara undang-undangnya. Ini kedua ini kan masalah hajat hidup orang banyak. Anggap saja misalkan pendakian dua gunung yang paling rame di Bali, Gunung Batur dan Gunung Agung ya. Di sini kan banyak orang terlibat. Betul. Ya, pertama dari pemandu, kedua pedagang, ketiga dari penyewaan alat, ada misalkan transportasi,
mungkin di atas gunung itu dan juga banyak lagi lah site dan lain pokoknya, sebagainya. iya, dari yang menyediakan fasilitas. Nah, ini ketika gubernur menyatakan ini akan ada solusi, mereka akan dijadikan pegawai kontrak mengawasi gunung. Sekarang saya dapat laporan pegawai kontrak itu, anggaplah kontrak UMR Bangli deh, itu hanya sekitar 2,5 juta sampai 3 juta Betul. per bulan. Sedangkan banyak masyarakat yang mungkin dia harian itu mungkin dengan adanya dibukanya gunung itu mereka lebih sejahtera. Betul. Pemasukannya lebih bagus. Bahkan ada yang satu hari itu pemasukannya kurang lebih 1 jutaan lebih. Realitanya gitu ya. seperti itu. Ya, jadi maksudnya apakah masyarakat ini mau nggak tiba-tiba wong cita-citanya kan jadi pencinta alam, jadi pemandu nih, tiba-tiba disuruh menjadi pengawas gunung dan hutan yang hanya gajinya 2,5. Tapi sebenarnya Aji, kondisi di lapangan meskipun tidak harus menjadi seorang pengawas ataupun tenaga kontrak hutan seperti itu, dengan adanya pendakian tersebut mereka sudah mengawasi dan menjaga kebersihan. Saya percaya. Dan seumpama ada larangan bahwa ada praduga, mereka mengotori gunung tidak terjadi. Saya rasa bisa tanya sama pejabat tuh pernah naik gunung apa enggak. Maksudnya gini loh, saya positif ya. Sama misalkan pemandu-pemandu yang ada di Gunung Agung maupun juga masyarakat adat, termasuk juga di Batur ya. Itu kan mereka kan juga memberikan edukasi selama perjalanan. Betul. Mana sejarahnya. Jadi secara selain history, mana yang do, mana yang don't. Betul. Dalam proses pendakian dari bawah sampai puncak itu kan banyak suatu arahan, dan kita harus menghargai dong jasa para pemandu. Misalkan buang sampah, saya sering kok lihat footage di mana sambil jalan mereka mengumpulkan sampah. Kemudian mereka memberikan edukasi. Nanti kalau misalkan ini yang boleh dilakukan, yang di kawasan suci, mana yang tidak boleh, mungkin tidak. Sudah diingatkan, dan setiap pemandu itu mereka adalah seorang yang memang menjadi humas dan profesional di bidangnya. Dan mereka kan orang-orang Bali, orang daerah yang memang sudah tahu Trihita Karana. Jadi jangan curiga, masyarakat Batur yang bekerja misalkan di Kintamani, mereka kan sudah turun menurun itu. Dan mereka sudah paham kok kalau mereka membiarkan sampah di puncak bagaimana, mereka juga akan kena mungkin dampaknya kan. Iya, termasuk rekan-rekan di Gunung Abang, kemudian di Gunung Agung, semuanya memiliki sistem di mana kebersihan itu terjaga sekali, entah di gunung yang lain seperti itu. Kalau saran saya begini, daripada menutup gunung ya, dan saya kok optimis ya bahwa ide ini akan gagal ya. Kenapa Haji optimis seperti itu? Karena kemarin kan ada juga ide menutup sepeda motor rental. Kan masih terbuka, faktanya masih terbuka kan? Ini cuma himbauan-himbauan aja. Ini pemimpinnya suka banget sama himbauan. Ini dan apalagi saya ingatkan saudara gubernur, ini kan masa jabatannya lagi 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan udah pensiun. Jadi gubernur Mak Wagub udah selesai purna tugas. Bulan September besok. Baik, Juli, Agustus, September. Sekarang kalau menyusun perda, mohon maaf nggak cukup waktu kalau perda. Karena perlu durasi seperti itu. Durasi, dan itu nggak bisa dalam waktu dekat ya, kecuali ada extraordinary misalkan. Dan saya rasa akan penolakan, akan ada pembangkangan. Kecuali misalkan kayak kemarin, misalkan COVID, kita memang tutup gunung kan gitu. Itu memang karena keadaan negara darurat. Tapi kalau buat saya, semakin ini dilarang, ini kan sifat kita nih orang timur kan begitu. Semakin dilarang, aktivitas ilegal itu semakin tinggi. Siapa yang bisa mengawasi? Wong satu gunung Batur Agung Abang itu trekking untuk naiknya tuh banyak rute kan. Siapa yang mau ngawasi? Suruh aja PNS di kantor gubernur itu suruh ngawasi berkantor di sana, mau nggak? Setiap pagi jam 3 pagi. Iya, suruh aja di sana begitu ya. Dan saya rasa ini banyak penolakan kok. Saya sudah bicara teman-teman partai kan udah ada banyak menolak. Kemudian ada anggota-anggota dewan itu yang mereka ini kan berhadapan. Contoh misalkan, kalau mereka berani menyetujui perda ini, risikonya? Wakil rakyat yang berasal dari Bangli yang menyetujui, wakil rakyat yang berasal dari Karangasem, itu rentan akan ditolak di pemilu. Di garis bawahi. Iya. Wakil rakyat dari kedua wilayah tersebut. Wilayah punya gunung lah, termasuk yang Jemberana ya. Di Jemberana kan ada gunung-gunung yang mati udah banyak ya kan begitu.
Dan ini pergerakannya masif loh, karena dan saya rasa akan ada namanya istilah politik itu pembangkangan sosial. Baik. Dan itu terjadi. Bagaimana kok seorang pemimpin mengeluarkan kebijakan seperti kemarin, gara-gara ada bule motor yang sembarangan, tiba-tiba tutup rental? Nggak bisa dong. Kita kan mengedukasi. Jadi saran saya gini, pertama sistemnya diperbaiki. Contoh, pintu gerbang diatur, dirapikan, BKSDA, pemerintah semua. Pemerintah jangan omong aja, itu pemerintah daerah, bangun itu. BKSDA punya pemasukan banyak. BKSDA ini punya uang ada, kementerian. Setiap harinya. Buatlah gerbang yang bagus, seperti di Jepang. Ya, ada kliniknya, ada ambulansnya, ada daruratnya, ada tempat istirahatnya. Buat yang bagus. Nggak nyampe 1, 2, 3 M itu bangun. Jadi kan Bali kelihatan berwibawa. Kalau mau studi banding ke gunung-gunung di Jepang. Itu yang pertama. Itu yang pertama, infrastruktur diperbaiki. Dan di sana ada pusat informasi do and don't. Kalau menstruasi, yang bisa dilakukan dan tidak dilakukan. Misalkan yang menstruasi jangan naik, Betul. Jangan berkata kasar. Bisa juga kita minta mereka melaksanakan ritual Hindu, matur piuning dulu. Misalkan makter harapan, kan begitu bisa. Sediakan pura atau pelinggih di sana, doa dulu, sama seperti kita di Rambut Siwi lah, sebelum ke Jawa sembahyang dulu, kan bagus. Jadi agama kita berwibawa. Jadi kompleks itu yang pertama ya. Yang kedua itu adalah lebih baik anggaran yang ada itu adalah untuk merevitalisasi gunung-gunung kita dari sisi kelingkungan dan sampah. Baik. Contoh, anggarkan dari pemasukan itu dianggarkan, anggap sebulan sekali atau 2 minggu sekali, ini pemerintah ini yang harus mensponsori mengenai kebersihan gunung-gunung ini dan juga infrastrukturnya. Berarti juga terprogram oleh pemerintah. Terprogram, lebih baik uangnya bawa ke sana. Banyak orang perlu pekerjaan. Kalau mau dicarikan relawan-relawan, misalkan relawan sambil naik gunung, kita berikan dia uang kan begitu, sambil naik gunung ada sampah, kita bekali dengan polybag, kita bekali dengan mereka ambil sampahnya sambil bersih-bersih, nyampe ke bawah ada berapa kilogram atau berapa ton itu sampah, kan lebih bagus. Ya, seperti bank sampah. Ya, jadi sediakanlah di bawah bank sampah. Bank sampah ini berguna, apakah nanti dengan teknologi yang murah, dan misalkan di gedung-gedung itu pun kalau buat saya, atau di tiang-tiang listrik menuju ke jalan ke atas, misalkan di parkir sampai di posko awal, itu bisa saja pakai tenaga energi surya kan. Nggak perlu PLN pasang kabel, hanya tenaga energi surya itu jalan semua. Jadi saya lebih fokus pada penataan. Nah, dan jalur-jalur ilegal selama ini itu dikunci bener. Dikunci aja itu, jangan caranya sampai seperti apa untuk mengunci jalur-jalur ilegal? Betul, kadang beberapa ada itu celah-celah seperti itu. Ada jalur ilegal bagaimana? Jadi gini, ya pertama kan akses, ya bisa saja akses jalur ilegal itu kita tutup. Ya, jalur itu misalkan kita jadikan hutan. Ya, jangan setapak lagi kan gitu. Misalkan atau kita palang lah kan begitunya, dengan masuk bagaimana, atau misalkan kita buatkan tempat suci begitu. Jadi kalau sudah rapi, enak, transparan, para pemandunya sudah tersertifikat, ya, diutamakan pemandu-pemandu lokal, karena secara undang-undang kan siapapun boleh jadi pemandu. Betul. Ya, termasuk orang Bali mau jadi pemandu di gunung-gunung di Indonesia boleh, tetapi kan kita punya desa adat, punya orang-orang lokal yang lebih mengetahui sistem adat kita. Karena jangan lupa bedanya gunung di luar Bali dengan di Bali. Kalau gunung di Bali ini adalah gunung suci yang banyak ada puranya. Kalau yang di luar Bali dia hanya sekedar keindahan alam, walaupun ada legenda-legendanya kan seperti itu. Tadi nggak dijaga kayak di Bali gitu ya. Jadi kalau buat saya, ya pesan saya ya dalam artian itu kebijakan keblinger sebenarnya ya. Berarti intinya Aji tidak setuju tentang perda tersebut, sama sekali tidak setuju. Dan karena kalau tujuannya baik sebenarnya ya untuk menempatkan gunung itu suci. Tapi kalau penutupan saya nggak setuju karena melanggar undang-undang. Karena kalau tiang setujui dari DPD, saya melanggar undang-undang. Karena ada hak loh, bumi, air, laut, gunung, bukit, danau dikuasai negara sebanyak-banyaknya untuk kepentingan negara, untuk kepentingan rakyat. Kan udah itu bunyi Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana mungkin kita menutup akses sedangkan itu adalah kekayaan bangsa kita?
Nah, jadi kalau menurut informasi justru ya, kalau saya sih netral. Justru lawan-lawan politik ya dari siapapun yang kemarin ada gagasan itu sedang menunggu perda itu keluar karena nanti akan digugat. Kalau sudah digugat malu kan. Betul Malu benar itu. Jadi nggak ada kewibawaan secara politik. Ya, dan pemerintahan seperti itu. Berarti Aji lebih fokus kepada penataan secara manajemen daripada lokasi tersebut. Dan saya ingatkan juga loh, dari Kementerian Kehutanan, BKSDA termasuk dalamnya, itu jangan cuma cari untung aja gitu loh. Jangan cuma cari pemasukan negara bukan pajak aja. Saya paham kok berapa miliar dapatnya per tahun. Taman Bali Barat juga sama, yang ada di danau, yang ada di misalkan di dekat Bedugul itu saya tahu banyak semua angkanya. Cuman sekarang ayo dong, nanti saya akan rapatkan deh, dalam artian saya akan ini. Jadi jangan cuma sekedar nyetor aja ke pusat gitu loh. Ayo dong bangun posko, bangun tempat ya, kemudian seperti apalagi sudah ada seperti di Batur kan udah ada geopark ya. Itu sebenarnya di Batur tuh juga anggarannya besar kalau mau tapi gitu-gitu aja. Pokoknya maju terus aja lah pokoknya. Semoga nanti kedepannya lebih banyak lagi pihak-pihak yang terlibat dan lebih banyak edukasi lagi untuk penataan manajemen seperti itu ya Ji. Tetapi pada intinya keputusan yang ditelurkan ataupun dihasilkan selama ini oleh Gubernur selaku pemerintah Provinsi Bali itu sangat sulit ditentang. Bagaimana untuk keputusan itu? Memang mungkin karakternya begitu ya. Yang namanya pemimpin itu kan harus ngerangkul. Pemimpin tuh nggak bisa dengar hanya dari satu kelompok. Apakah hanya dari kelompok partainya, apakah dari satu kelompok seperti tadi penasehat yang mungkin Sulinggi loh, kata isu-isu yang beredar di media sosial itu malah dari Sulinggi. Sulinggi kan banyak di Bali. Sulinggi yang mana dulu kan gitu. Apakah sudah melibatkan nggak misalkan Parisada Hindu? Ya, itu dia. Karena kalau mau cari Sulinggi yang berwarna macam-macam ya harus ke lembaganya. Berarti duduk bersama dengan instansi terkaitnya. Tapi tidak elok juga kalau kita membawa ranah kita ini ke Sabha Pandita. Iya, itu dia. Karena ada perdebatan kan sebenarnya kan janganlah kita yang kesatria yang welake ini gitu ya, jangan kita ini bukan mengadu domba, membuat panggung di mana ahli-ahli agama itu berdebat, dan itu kan nanti akan muncul soroh, akan ada mungkin muncul yang mungkin Sulinggi yang merasa lebih tinggi daripada yang di bawahnya. Jadi sebenarnya mengayomi. Berarti akan melebar dan blunder seperti itu. Saya rasa agak bahaya, agak rawan. Baik. Dan harus melibatkannya sama dengan dulu Panca Pandawa punya maharsi ya, punya semua orang-orang Wikan itu diajak duduk bicara begitu. Dan ini kan mohon maaf, ini kan urusan teknis. Ini kan urusan teknis kan nggak usah di tingkatan kepanditaan. Ini urusan kita aja yang bekerja. Kepanditaan itu adalah urusannya upacara, menten upacara ring gunung mecaru, menten nabi petunjuk seperti nabi mulang pakelem, ranahnya di sana. Tapi kalau pendeta-pendeta Sulinggi ini dibawa ke ranah teknis pemerintahan, itu menurut yang juga tidak bijak. Iya. Apalagi hanya 1-2 Sulinggi. Di Bali kan ratusan Sulinggi. Baik. Begitu, dan Sulinggi ini kan punya sisya. Makin meten Sulinggi ring Kintamani, ada Sulinggi ring Bangli, ring Karangasem. Sisyanya kan banyak yang bekerja di sektor pergunungan. Seorang pemimpin agama kan nggak boleh membiarkan ketika ada sisyanya, ada anaknya, ada pengikutnya yang tidak mendapatkan pengukuh jiwa. Berarti bijaksanalah dalam mengambil suatu keputusan. Dan bisa juga mungkin solusinya mungkin lebih mahal ya, biaya tiketnya. Jadi terfleksi kan. Contoh Borobudur, kan ada success story. Kita lihat kenapa per hari ini kalau kita mau masuk Borobudur itu ada tiga level tiketnya. Pertama hanya ngelihat dari taman di bawah, tidak boleh masuk ke candi, naiknya nggak boleh. Yang kedua di level tengah, jadi hanya level 1, 2, 3, tapi Utamaning Mandalanya nggak boleh. Utamaning Mandala ini khusus buat para biku. Ketika kita ke Borobudur, kita nanti ditawarin mau yang kemana. Dengan harga yang berbeda. Berbeda. Yang di atas lebih tinggi saya setuju. Itu lebih
bagus lagi dengan Iya. pengelolaan price ataupun harga yang tentunya akan menjadi pilihan, banyak pilihan oleh Jadi para pos-posnya wisatawan. bagaimana, dan saya yakin bahwa semakin biaya itu mahal, wisatawan yang datang tuh selektif. Ide yang sangat cemerlang. Iya, jadi karena udah pinter kan. Banyak orang ingin mendaki Gunung Batur karena Gunung Batur ini termasuk di list UNESCO. Betul. Karena ada kaldera Batur, makanya berbondong-bondong lah datang ke sana. Di Bali ini kan ada beberapa yang sudah di UNESCO kan, Das Tukat Pakrisan, Jatiluwih, sama Gunung Batur, kaldera. Jadi ada turis-turis terutama yang pinter, kaya, yang berkualitas, quality turis, mereka datangnya ke sini, ingin melihat langsung heritage-nya. Dan mereka jelas akan berani bayar kok. Anggap aja misalkan tiket masuknya $100 nih untuk naik ke atas gunung, mau $200 mau mereka. Gitu. Itu juga menjadi suatu ide yang cemerlang nih Kak Ji, karena selama ini kalau misalnya pendakian puncak dilarang, mungkin sampai di tahapan mana yang diperbolehkan dengan spesifikasi harga sesuai dengan basis-basis wilayahnya kan, seperti itu Ji. Zalobi tahu nggak kalau naik Gunung Himalaya berapa biayanya per orang? Mahal sekali. Naik ke Gunung Himalaya semeton itu biayanya hampir $50.000 ya, sekitar 800 juta. Betul. Per orang naik ke Mount Everest. Betul. Jadi kalau nggak punya uang 800 juta, nggak usah ke sana. Kalau punya uang sedikit, ya kanggeang sampai di level 2, level 1. Buatkanlah bisa, lebih ke penataan. Ada orang yang suka camping, kita buatkan camping ground. Ya, sampai di wilayah mananya. Ada camping ground, maintain toilet, nggak masalah kok di gunung buat toilet, buat penanganan sampah. Camping ground cukup di sana. Tetapi kalau ada orang mau naik dengan resiko nyawa, dengan resiko keselamatan, harus misalkan standarisasinya tinggi, gitu. Tapi pada prinsipnya itu banyak win-win solution lah seperti ini kan. Tidak Tapi dengan harus menutup secara global. Terus siapa yang mau kasih makan? Nah sekarang itu ya baru warga yang terlibat. Makin yang kedua, ini anak-anak ini mau dikemanain? Yang pecinta alam. Betul. Pramuka, Mapala, Sispala. Kalau gunung ditutup, mereka mau kemana? Justru dengan adanya ide gubernur ini, ya, justru sekarang para penggiat pencinta alam di Rinjani dan di Gunung Semeru, di Jawa Bali, tepuk tangan, mereka suruh ayo datang ke daerah kami. Saya banyak tuh dapat pesan. Kita juga seperti itu, melihat kondisinya kalau gunung di Bali ditutup kemungkinannya akan membedah ke tempat lain. Tempat keluar, tempat lain, dan karena aktivitas pendakian diminati. ya, karena orang-orang kalau mendaki kan orang kan niat. Orang mendaki itu pertama dia punya militansi yang hebat lah pokoknya. Dia tuh pokoknya kalau udah pingin dia mendaki. Gitu ya, walaupun harus nyebrang pulau. Dan berapa potensi uang yang keluar dari Bali. Bayangin aja, belum mereka transport, belum hotel, belum macam-macam. Dan anak-anak kita kan susah. Mereka harus nyebrang dulu ke Jawa, ke Bali, ke luar Bali, ke Lombok hanya untuk menikmati gunung. Pokoknya ini sudah melanggar hak asasi manusia, saya pikir, dan melanggar undang-undang loh. Di garis bawahi. Tetapi ada satu alasan yang memang masuk di akal terkait dengan klausul penutupan 22 gunung oleh Gubernur Wayan Koster ini adalah tentang tindakan-tindakan asusila dari para bule yang kemarin yang cukup membuat greget seperti itu. Menurut aja apa sih yang harus dilakukan untuk mengurangi daripada tindakan-tindakan tamu yang arogan seperti itu, yang tidak memahami kultur kita, kemudian tradisi kita dan adat istiadat kita? Apa sih yang seharusnya dilakukan? Kalau menurut saya gini loh ya, kenakalan bule itu ada di setiap wilayah, di negara apapun. Thailand tuh tinggi loh, Thailand tuh tinggi, bahkan pelecehan terhadap simbol-simbol yang beragama Buddha di sana, kuil-kuil itu juga cukup tinggi tuh. Ya, tapi ke Thailand karena kerajaan dia punya hukum yang kuat melindungi itu, tegas. Jangan sampai, jadi artinya di seluruh dunia tuh ada. Masalahnya kan sekarang kita ini kalau mau mengejar tikus jangan membakar lumbung. Betul. Jangan membakar lumbung. Kalau ada yang memang melanggar itu kan ada dua. Berarti tikusnya yang harus diambil. Tikusnya dibina. Tikusnya ini wisatawannya diberitahu. Kita ini misalkan datang ke sebuah negara nih berwisata.
mereka tuh harus tahu ini loh yang boleh dan enggak. Makanya saya apresiasi lah. Sekarang kan di airport itu kan sudah dibagikan ke kayak kertas, mana yang boleh, mana yang enggak. Walaupun sebenarnya saya masih kritik, itu kata-katanya masih normatif. Masih banyak kata-kata pemerintah. Namanya kita di bidang kehumasan, orang pariwisata pasti tahu do and don't itu bahasanya harus bahasa yang sangat simple. Karena tidak semua wisatawan kita well educated. Tapi kita bicara gunung, contoh gini. Ini ada rombongan turis datang. Turis ini harus disambut sama posko yang megah. Trust, ini wajah Indonesia loh. Sama seperti Pak Jokowi bagaimana buat pos-pos di Kalimantan ujung, perbatasan di Papua itu bagus. Ya, itu wajah negara. Ada lambang Garuda, ada lambang para dewa, bagaimana keren lah pokoknya. Wibawa. Kewibawaan itu ada. Ini ada turis masuk nih. Briefing. You nggak boleh naked, nggak boleh telanjang. Anda nggak boleh makan daging sapi misalkan, daging-dagingan misalkan. Anda nggak boleh berbicara tidak bagus. Mereka tuh kalau di briefing ada kamera CCTV nih. Ini briefingnya di sini. Kameranya nyorot aja. Do you understand semuanya? Sudah ngerti semuanya? Sudah done ya? Well done semuanya. Sudah confirm ya? Naik. Ada pelanggaran, kan tinggal dilihat aja rekamannya. Sekarang pernah nggak bule-bule itu sebelum masuk ke pos itu, mau jam 3 pagi dia mendaki, ngejar sunrise bagaimana? Pernah nggak itu disituasikan dengan tempat yang baik? Itu. Bayangan saya itu di Batur Gunung Abang, ada pos yang berwibawa, datang itu jelas kondisinya, jelas identitas masyarakatnya, jelas semua di brief, modern. Dikasihin brosur setelah kita ngomong, kasihin brosur dalam 5 bahasa. Ini yang boleh, ini yang enggak. Anda nanti jangan buang sampah. Kalau ketahuan akan di-fine berapa ribu dolar. Mau kok. Sama seperti kita. Banyak kok orang-orang desa tuh pergi ke Singapura, ke Malaysia. Tapi kenapa mereka bisa disiplin? Karena di briefing. Banyak orang Indonesia pergi umroh misalkan ke Tanah Suci, ke Arab Saudi, yang mereka mungkin nggak tahu peraturan negara itu, tapi kan di briefing. Jangan, seperti misalkan jangan foto di sini ya, jangan meninggalkan rombongan, jangan buang sampah di Singapura, jangan meludah, jangan buang permen karet. Kita nurut kok itu dan nggak ada, makanya udahlah jangan sapu rata, tutup semua gunung. Itu kan apa sih ini ya bedanya dengan raksasa ya? Kalau buat saya ya baik. Mudah-mudahan tidak terjadi. Nanti saya bereskan lah. Ya, kita menunggu daripada gebrakan senator kita Haji Wedakarna terkait dengan polemik itu, wacana yang mungkin ditunggu-tunggu oleh mereka yang sedang mengintip nih, karena 2024 pertarungan akan semakin ketat seperti itu, dan pastinya mereka akan lebih berhati-hati untuk mengambil suatu tindakan seperti itu. Jadi akan mengingat mereka juga akan berkompetisi di tahun tersebut ya. Seperti apa keputusannya, tetap masyarakat akan membutuhkan bantuan senator selaku perwakilan aspirasi masyarakat, tidak hanya di Batur ataupun di Karangasem, di seluruh wilayah Bali yang ke-22 gunungnya akan ditutup terkait dengan perda itu. Artinya dalam kesimpulan ya kepada Semeton gitu yang menonton dari podcast ini. Jadi pertama, maju terus pantang mundur. Semangat. Artinya peraturan itu kan belum diundangkan, itu hanya wacana. Jadi jangan khawatir, jalankan swadharma masing-masing yang memandu, jalankan dengan baik. Siapa anak-anak pencinta alam, laksanakan kegiatan. Ya, per hari ini negara sangat melindungi terkait dengan keinginan dari siapapun yang bekerja di sektor pendakian maupun dari pencinta alam. Jadi jalankan mantan. Yang kedua, saya sebagai wakil masyarakat Bali, ya saya berpesan kepada Bapak Gubernur Bali bahwa ke depan itu harus lebih dipertimbangkan lagi ya tentang keputusan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ini bukan hanya masalah ratusan pemandu, bukan hanya masalah dari orang-orang yang bekerja di sektor pariwisata, ini ada ribuan orang tergantung. Dan pemerintah harus memikirkan dampak sosial ekonominya ke depan. Kita meyakini bahwa alam semesta itu punya cara kok membersihkan dirinya sendiri. Ya, sama seperti kemarin
Kalau kita lihat kisah-kisah, saya percaya gunung-gunung di Nusantara ini kan mistis semua, tempat para dewa. Jika pada saatnya nanti untuk membersihkan sampah, untuk membersihkan Memberlina lah, ada momentumnya. Sama seperti misalkan kita lihat di Bromo, ketika kekeringan muncul debu dari gunung, akhirnya menjadi subur. 2017 kita punya kejadian selama 2-3 bulan ada erupsi Gunung Agung. Kita mendapatkan limpahan pasir. Jadi dan semuanya kan terperlina dengan awan panas, terperlina dengan lahar mungkin. Ya, ini cuma belum manusianya aja diperlina, ini masih dari urusan itu. Jadi saya yakin alam punya cara. Alam lebih cerdas dari kita, lebih cerdas dari semua. Jadi be positif dan jadikan gunung itu sebagai ladang untuk menanam karma. Yang pertama, karma membersihkan sampah itu banyak kok yang baik-baik. Makanya jadi pemimpin itu biar awet muda gitu ya, harus berpikir positif. Ada kok bule-bule yang bersihin sampah, anak-anak pencipta alam itu yang ngumpulin kaleng-kaleng. Ayo lihat juga itu kan dharma. Dan di sanalah para dewa akan menyaksikan. Kalau seandainya beliau mau menghukum, kita percaya saja sama karma. Tetapi sukses story di negara-negara yang gunungnya bagus, sistem manajemennya harus bagus. Dan itu harus infrastruktur, harus anggaran. Dan Bali mampu, Bali punya uang triliunan untuk itu. Bali, BKSDA, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan, semua punya kewenangan. Kalau saya di DPD kan modal saya ngomong aja. Tapi kalau ada kewenangan misalkan seperti bupati, wali kota, gubernur, menteri, ini kan sekarang pun bisa buat itu gedung. Apakah mereka boleh untuk melakukan itu? Untuk persetujuan daripada pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya? Nggak masalah, boleh. Kita lihat Gunung Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu, saya sering daki loh ya, Tangkuban Perahu di Bandung. Iya. Itu Sangkuriang, itu di pendaki. Sekarang kalau ke Tangkuban Perahu itu bagus manajemen ya. Parkirnya, aksesnya. Saya terakhir tuh naik Gunung Tangkuban Perahu tuh yang sampai di atas itu ya, tertata. Tulisan-tulisan untuk penunjuknya, kemudian untuk evakuasinya, untuk disabilitasnya, ini untuk anjungan pengunjung yang mau naik lagi ke atas sana yang cari belerangnya. Gunung di Swiss, gunung di Jepang, gunung di Korea Selatan. Ini jadi ada sinergi. Kalau manusia pemimpinnya baik, dia menyiapkan infrastruktur yang baik, uangnya sudah ada, kita kan nggak miskin-miskin banget di Bali. Para dewa juga senang loh. Apa nggak senang itu para dewa yang ada di gunung dikunjungi oleh manusia dan warisnya? Lihat cerita Pancapandawa, lihat cerita Sri Rama, lihat agama-agama yang lain itu selalu ada cerita tentang gunung, tentang bukit. Karena di sanalah kita mencari. Kalau seandainya misalkan Pak Gubernur atau pemimpin Bali mengatakan gunung itu suci, bagaimana dengan laut? Setalan tutup beach club yang ada, banyak orang melalung di sana, sekalian sudah di sana. Kan laut suci ada dewanya. Melasti juga dan beberapa ritual. Iya, ada ritual. Apalagi itu kan nyata-nyata kan begitu nih. Kalau mau tegas tutup aja sudah, nggak usah terima turis sudah. Gunung, pantai, pura semuanya ditutup untuk. Sekarang ada urusan pura nih. Contohnya ini agak nyaplir dikit ya. Ini pura. Pura katanya mau ditutup hanya gara-gara ada 1, 2, 3 bule yang naik. Bagaimana? Kembali ke sistem. Pernah nggak kita periksa dari 8 juta turis yang datang ke Bali setiap tahun, itu ada berapa ratus ribu turis setelah masuk pura, setelah dia melukat dia pindah jadi Hindu. Nah itu dia. Coba lihat Julia Roberts, coba lihat Will Smith, aktor Hollywood Amerika yang sudah realita datang dari Bali, mereka tuh pindah Hindu loh. Ini bule-bule yang datang yang kosong jiwanya, datang dia melukat di Tirta Empul. Dia datang melukat ke pura-pura, dia sembahyang di Bali. Mereka tuh datang menjadi seorang Hindu Dharma di dalam the way of life. Bukan dia ganti KTP, karena di sana KTP-nya nggak ada agama. Nggak ada, the way of life. Tapi mereka mempraktekkan, mereka beli dupa. Mereka beli genitri.
Mereka membawa buku-buku Bali, mereka menyalin lontar, bahkan ada bule ingin menjadi sulinggih atau jadi pemangku. Lihat dampak positifnya. Jadi kita menyediakan tempat Tuhan, orang kok dilarang masuk hanya gara-gara ada yang manjat, nggak bisa. Kalau begitu, apa bedanya agama Hindu di Bali sama kelompok sebelah? Bener nggak? Apa bedanya? Dengan kelompok sebelah? Kan kita terbuka. Orang tuh datang ke pura, meditasi, relaksasi, menenangkan diri, semua itu Bali, makanya ada wisata spiritual. Kalau sekarang pura-pura ditutup, siapa yang mau nengok pura dari parkir? Jadi nanti pariwisata Bali berubah bukan wisata spiritual, jadi wisata beach club. Sekarang kan semua orang mau pilih mana? Mau yang beach club? Ayo sekarang, atau mau yang ke pura. Dan sekarang pura harus makmur lah. Pura tuh harus, jangan kita negatif, wong Vatikan aja. Kan saya pernah ke Italia itu, tempatnya Katolik itu, Vatikan gereja aja buka kok dengan semua agama. Dapat pemasukan nih, kemenangan nolong desa, anggen menten ngaji-ngaji, ada yang dipakai untuk menggaji pemangku. Jadi jangan nanggung, saya tantang, kalau memang mau nutup jangan tutup gunung, jangan tutup gunung, tutup semua aja sekalian Bali, jadi eksklusif semua. Belak-belakan seorang senator Arya Weda. Udah lagi 3 bulan menjabat, jangan aneh-aneh ya. Ya kalau kepilih lagi besok, kalau enggak gimana? Nyesel kan? Jangan bawa nama buruk. Dan ingat loh pesan saya terakhir, di Bali tidak hanya ada satu pemimpin. Di Bali banyak ada pemimpin yang baik-baik. Dikunci itu. Ya, jangan tergantung sama satu pemimpin di Bali. Ada kami di sini yang mengawal semua. Ya, baik. Semangat untuk Aji Weda karena juga terkait dengan solusi dan juga pemaparannya terkait penolakan ataupun penutupan daripada 22 gunung yang ada di Bali. Tapi dari seluruh pemaparan tadi yang saya bisa ambil kesimpulannya adalah mainlah lebih jauh lagi untuk bisa melihat atau studi banding terhadap kemakmuran mereka di luar sana yang menata gunung ataupun tempat wisata spiritualnya dengan baik. Mengapa kita tidak melakukan hal itu di sini? Seperti itu gambaran daripada kesimpulan daripada wacana seorang senator kita Aji Weda Karna yang tetap menyupport seluruh lapisan masyarakat karena ini menyangkut hajat orang banyak kan seperti itu ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi suatu tolak ukur juga bagaimana Bali untuk lebih konsisten dan lebih berhati-hati dan lebih untuk memfokuskan diri memilih pemimpin yang baik ke depannya. Tidak lagi selalu bertentangan dengan hajat hidup masyarakat luas. Yang pastinya ini menjadi suatu contoh di mana pada tahun 2024 nanti kita lebih selektif dalam pemilihan dari seorang pemimpin di Provinsi Bali tercinta. Terima kasih seorang senator kita yang tentunya juga akan melenggang pada tahun 2024 nanti. Semoga dari hal ini bisa menjadi tolak ukuran masyarakat untuk mampu memilih dan memilah mana pemimpin yang terbaik untuk masyarakat Bali mewakili Pulau Bali tercinta. Saya Sophie on the floor. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.